Halo teman-teman, selamat datang di channel Novers. Kali ini Mimin bakal ngebahas 8 senjata fiksi paling berbahaya. So, siapin minuman dan cemilan kalian dan langsung saja ke videonya. Death Note. Bayangkan kalian memiliki buku yang dapat membunuh siapapun layaknya pencabut nyawa. Itulah Death Note, yang merupakan alat berbahaya dari seri anime dan komik Death Note. Di dalam cerita, Death Note merupakan buku yang dimiliki oleh Shinigami, yang digunakan untuk mencabut nyawa manusia. Namun suatu hari, buku ini jatuh ke tangan seseorang bernama Light Yagami, dan dengan buku itu, dia menciptakan kekacauan. Cara kerja buku ini sangat sederhana. Penulis hanya perlu menulis nama target mereka sambil membayangkan wajahnya. Jika namanya sudah tertulis di atas kertas, target tersebut dipastikan akan mati seketika. Sang penulis bahkan bisa menambahkan detail bagaimana cara targetnya akan mati, seperti serangan jantung, kecelakaan mobil, atau keselek biji sawit. Selama skenarionya logis dan dapat dilakukan, maka target akan mati sesuai kejadian yang tertulis. Benda ini akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan manusia. Mereka bisa menggunakannya untuk mengeksekusi orang lain dari jarak jauh, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Cara kerja buku ini yang sangat simpel, namun memiliki kekuatan yang sangat mematikan. Nggak heran dia jadi salah satu benda berbahaya sekaligus ikonik di dunia anime. Omnitrix. Omnitrix merupakan jam tangan super yang berasal dari serial animasi Ben 10. Benda ini diciptakan oleh alien cerdas bernama Azimuth yang bertujuan sebagai wadah penyimpan DNA alien yang sudah punah. Namun Omnitrix tanpa sengaja jatuh ke tangan anak bernama Ben Tennyson yang akhirnya digunakan untuk gelut. Awalnya terlihat seperti jam tangan dengan desain yang aneh, namun jam ini ternyata memiliki kekuatan super. Omnitrix memiliki ribuan DNA alien di dalamnya yang berasal dari seluruh alam semesta, membuat penggunanya dapat bertransformasi menjadi bentuk-bentuk alien tersebut, serta dapat menggunakan kemampuan mereka. Penggunanya juga dapat memilih untuk berubah menjadi alien tertentu, tergantung situasi pertempuran, seperti berubah menjadi Heat Blast, alien dengan kemampuan api yang bisa bergerak cepat dan memberikan serangan jarak jauh, atau berubah menjadi Diamond Head, alien dengan kemampuan kristal yang memiliki daya tahan serta kekuatan yang besar, serta banyak lagi alien-alien lain dengan kemampuan yang berbeda. Yang bikin Omnitrix lebih kuat lagi adalah, senjata ini bisa terus berevolusi mengikuti perkembangan dari alien di seluruh alam semesta. Artinya, Omnitrix memiliki potensi kekuatan yang hampir tak terbatas, dengan segala kemampuan dan potensinya yang sangat besar, menjadikan Omnitrix salah satu senjata paling kuat di dunia fiksi. Infinity Gauntlet. Infinity Gauntlet merupakan salah satu senjata terkuat dari universe Marvel. Senjata ini diciptakan oleh A3 atas paksaan Thanos dan digunakan sebagai wadah dari Infinity Stone. Tanpa Infinity Stone, Infinity Gauntlet sebenarnya hanya sarung tangan besi biasa. Namun, saat semua Infinity Stone disatukan di dalamnya, maka dia berubah menjadi senjata yang sangat mematikan. Pengguna Infinity Gauntlet dapat menggunakan kemampuan dari masing-masing Infinity Stone, seperti teleportasi, membangkitkan orang mati, telepati, dan mengendalikan waktu. Namun itu semua cuma kemampuan dasar dari senjata ini. Kekuatan ultimate dari Infinity Gauntlet adalah The Snap. Kekuatan ini hanya bisa digapai setelah ke-6 Infinity Stone disatukan, membuat penggunanya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan hanya dengan satu jentikan jari. Di dalam film, Thanos menggunakan Snap untuk menghapus setengah populasi alam semesta, mengubah mereka menjadi debu dan hilang dari kenyataan. Kemampuan dasar dari senjata ini saja sebenarnya sudah kuat, namun ditambah dengan kekuatan Snap, senjata ini membuat penggunanya seperti Tuhan. Nggak salah jika dia jadi senjata paling kuat di universe Marvel. Diktator Switch. Di dalam semesta Doraemon, memang banyak alat-alat aneh yang digunakan untuk membantu Nobita. Namun, tidak sedikit dari alat-alat tersebut yang terlalu berbahaya, bahkan mengancam kehidupan. Salah satunya adalah Diktator Switch atau tombol diktator. Sekilas ini terlihat seperti tombol kecil yang nggak berguna. Namun di balik itu, alat ini memiliki kemampuan yang sangat berbahaya. Cara kerja Diktator Switch mirip seperti Death Note. Pengguna hanya perlu membayangkan atau menyebut nama target, lalu memencet tombolnya. Maka target tersebut akan lenyap begitu saja tanpa tersisa. Namun berbeda dengan Death Note yang membunuh targetnya. Diktator Switch benar-benar menghilangkan targetnya secara eksistensial. Tidak hanya hilang secara fisik, namun juga sejarah. Dan ingatan orang-orang tentang target juga akan hilang. Dunia akan berjalan seolah target tidak pernah lahir di muka bumi. Semua orang yang terhapus akan dilupakan, dan hanya pengguna tombol ini yang mengingatnya. Namun plot twistnya, alat ini hanyalah simulasi untuk menghukum pemimpin yang egois. Semua yang terhapus akan dikembalikan lagi,
jika pengguna sudah menyesali perbuatannya. Namun, jika mengesampingkan semua itu, alat ini tetap jadi salah satu yang paling berbahaya di semesta Doraemon. Blade of Olympus. Di dalam game God of War, terdapat banyak sekali jenis senjata yang sangat kuat. Namun, di antara banyaknya senjata, Blade of Olympus menduduki kasta tertinggi sebagai senjata terkuat di God of War. Senjata ini pertama kali muncul di game God of War 2 dan diciptakan oleh Zeus, Raja para Dewa. Tujuan Zeus menciptakan pedang ini adalah untuk mengakhiri perang antara dewa dengan para Titan. Daya hancur senjata ini sangatlah besar. Pedang ini dapat menyerap kekuatan penggunanya dan mengubahnya jadi energi serangan. Dari energi pedang ini, Zeus mampu meratakan pasukan musuh dalam sekali tebas. Energi tersebut juga bisa dijadikan sebagai pelindung yang sangat sulit untuk ditembus. Dan ada satu hal yang membuat senjata ini sangat ditakuti. Senjata ini adalah salah satu dari sedikit senjata yang mampu menumbangkan para dewa. Dia dapat membunuh makhluk abadi layaknya manusia biasa. Dibuktikan dari Kratos yang dapat mengakhiri nyawa Athena dan Zeus dengan senjata ini. Setelah membunuh Zeus di akhir God of War 3, Kratos menusuk dirinya sendiri dengan senjata ini untuk mengakhiri segalanya. Habis kejadian tersebut, pedang ini kehilangan energinya dan ditinggalkan di reruntuhan Olympus. Semenjak itu, Blade of Olympus akhirnya menjadi legenda sebagai senjata terkuat yang mampu menumbangkan para dewa di God of War. Spear of Longinus. Spear of Longinus bukanlah senjata biasa. Dia adalah artefak kuno yang melampaui teknologi manusia. Berasal dari seri komik dan anime Neon Genesis Evangelion, senjata ini berperan sangat penting di dalam cerita. Senjata berbentuk tombak ini diciptakan oleh peradaban yang disebut First Ancestral Race. Mereka adalah alien dengan teknologi maju yang menyebarkan bibit kehidupan di alam semesta. Alien tersebut mengirim Seed of Life seperti Adam dan Lilith ke seluruh planet dengan kapsul yang disebut Moon. Di dalam setiap kapsul, mereka memberikan satu Spear of Longinus sebagai mekanisme bunuh diri jika terjadi kesalahan. Senjata ini memiliki daya hancur yang kuat. Dia bisa menembus AT Field, yang merupakan perisai terkuat di Evangelion. Senjata ini juga memiliki jarak serangan yang jauh. Terlihat para Eva mampu menggunakan tombak ini untuk menyerang musuh hingga keluar angkasa. Kekuatan tombak ini tidak perlu diragukan lagi, bahkan tak satu pun teknologi manusia yang bisa menyainginya, membuatnya menjadi senjata terkuat di seri Evangelion. Fat Man. Senjata terkuat yang dimiliki manusia saat ini adalah bom nuklir. Senjata pemusnah massal yang memiliki radius yang luas, serta radiasi nuklir yang mematikan. Sekarang bayangkan ada bom nuklir yang ukurannya sekecil bola rugby dan ditembakkan dengan ketapel. Itulah Fat Man, senjata nuklir mini dari seri game Fallout. Pertama kali dikenalkan di seri Fallout 3, Fat Man jadi salah satu senjata terkuat di game ini. Cara kerja dari senjata ini sangat simpel namun ekstrim. Menggunakan pelontar yang mirip mekanisme ketapel dengan bom nuklir mini sebagai amunisinya. Saat ditembakkan, senjata ini akan memberikan efek layaknya bom nuklir, lengkap dengan awan jamur dan radiasi yang mematikan. Daya rusak senjata ini bahkan bisa membunuh Deathclaw dan Behemoth, yang merupakan mutan terkuat di seri Fallout. Fat Man juga memiliki versi lain yang lebih kuat yang disebut Experimental Mirv. Mirip dengan Fat Man namun bisa menembakkan 8 mini nuklir sekaligus. Meskipun masih banyak senjata yang juga cukup kuat di game ini. Namun Fat Man menjadi senjata konvensional terkuat yang bisa dibawa oleh manusia. Kerusakan yang bisa dihasilkan ditambah kegilaan saat menggunakannya, menjadikan Fat Man senjata paling ekstrim di seri Fallout. Reality Bomb. Reality Bomb merupakan senjata pemusnah massal dari serial TV jadul Doctor Who. Dalam serial fiksi ilmiah ini, sebenarnya banyak benda-benda aneh yang kemampuannya di luar nalar. Termasuk salah satu yang paling ikonik adalah Reality Bomb ini. Meskipun memiliki tampilan fisik yang aneh, namun senjata ini memiliki daya hancur yang gak main-main. Saat bom ini diledakkan, dia akan melepaskan energi yang mampu menghilangkan gaya tarik-menarik listrik ke seluruh alam semesta. Tanpa gaya tarik-menarik ini, semua susunan atom akan tercerai-berai, dan seluruh kehidupan akan musnah menjadi debu. Gak cuma itu, bom ini tak hanya menghancurkan satu universe, namun mampu menembus batas antar dimensi dan menghancurkan seluruh multiverse. Yang artinya, jika senjata ini diaktifkan, maka seluruh alam semesta akan hilang tanpa tersisa. Senjata ini bisa ada karena alien jenius bernama Dave Rose. Dia ingin jadi penguasa tunggal alam semesta dengan cara melenyapkan seluruh kehidupan. Namun beruntung The Doctor dan teman-temannya berhasil mencegah ledakan bom ini serta menyelamatkan dunia. Daya rusak yang dimiliki senjata ini ditambah jangkauannya yang tak terbatas, membuat senjata ini layak jadi senjata paling berbahaya di dunia fiksi.